Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devin Anissa, program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Angkatan 2019. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan atau mempresentasikan jurnal yang telah saya buat, yang berjudul E-commerce dengan Inovasi Bisnis Online Syariah. Untuk abstraknya, di sini tujuan dari jurnal kami adalah untuk menganalisa e-commerce yang berbasis syariah di Indonesia, di mana kita ketahui bahwa ada peralihan kebiasaan masyarakat yang awalnya jual beli dilakukan secara langsung tatap muka, sekarang beralih ke jual beli online. Nah, di samping itu juga masyarakat Indonesia juga mulai menyadari bahwa ada pentingnya akad dan prinsip syariah dalam transaksi yang mereka lakukan. Untuk itu, kami mencoba untuk menganalisa apakah e-commerce atau bisnis online ini mampu menerapkan prinsip syariah di dalam platform mereka. Metode yang kami gunakan adalah kajian pustaka. Target yang ingin kami capai adalah masyarakat memahami akad dalam jual beli online, masyarakat menyadari bagaimana prinsip syariah diterapkan di dalam bisnis berbasis e-commerce. Pendahuluan. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 275, Allah menjelaskan bahwa Allah menghalalkan adanya jual beli. Dan proses jual beli adalah suatu yang halal dan tidak dilarang. Jual beli ini diperbolehkan asalkan tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat di dalam transaksi. Nah, ini adalah peta e-commerce di Indonesia dan kita tahu di sini ada untuk kunjungan bulanannya itu ada banyak masyarakat yang mengakses e-commerce di Indonesia. Ini data yang saya ambil, datanya ini adalah data di Maret 2017 dan untuk data ini akan selalu diperbaharui setiap tahunnya dan pastinya di tahun 2020 ini ada peningkatan jumlah masyarakat yang beralih ke e-commerce. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bahwa tahun ini adalah tahun di mana adanya pandemi COVID yang mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah dan juga masyarakat tidak mau untuk ambil risiko berbelanja secara langsung tatap muka dengan penjual gitu ya, sehingga mereka memilih untuk berbelanja secara online. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa ketika kita melakukan jual beli itu nantinya ada yang namanya akad jual beli. Nah, jual beli itu adalah transaksi tukar-menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan dan hal itu dapat terlaksana dengan akad baik berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, untuk karena kita yang masyarakat itu masih bingung terkait bagaimana sih e-commerce itu menerapkan prinsip syariah di dalam transaksi mereka. Dan di sini saya paparkan syarat-syarat transaksi online. Yang pertama yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli. Baik penjual maupun pembeli, yaitu hendaknya kedua belah pihak itu saling ridho dan sukarela dan tanpa paksaan dalam melakukan transaksi. Terus yang kedua, kedua belah pihak itu berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni ia adalah seorang mukallaf dan rasyid, artinya memiliki kemampuan dalam mengatur uang, sehingga ketika tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila, atau orang yang dipaksa. Jadi ketika kita membeli suatu barang itu penjualnya itu adalah anak kecil yang dia itu tidak tahu mengenai uang, tidak tahu mengenai, maksudnya belum cakap gitu untuk berkaitan dengan kemampuan dalam mengatur uang. Jadi itu kadang transaksinya itu bisa tidak sah. Terus yang kedua berkaitan dengan objek atau barang diperjualbelikan. Nah, untuk objek jual beli itu merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram. Dan yang kedua itu objek jual belinya merupakan hak milik penuh. Jadi adalah yang dijual itu adalah milik kita sendiri gitu, bukan
kita menjual barang orang tanpa seizin si pemilik barang gitu ya. Nah, setelah kita tahu syarat jual belinya dan hukum jual beli dalam Islam, maka kita akan beralih ke praktek jual beli yang dilakukan. Nah, di dalam praktek jual beli tentunya ada yang namanya penyampaian ijab dan kabul. Untuk jenis-jenis akad jual beli syariah itu ada banyak. Saya coba jelaskan beberapanya. Yang pertama itu ada murabahah, itu menjelaskan mengenai harga jual dan keuntungan harus disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi adanya misalnya penjual itu menjelaskan harganya sekian karena keuntungan yang harus saya ambil itu sekian. Nah, kedua belah pihaknya saling mengetahui dan nanti kesepakatan harganya itu akan dibentuk oleh kedua belah pihak ini. Terus yang kedua adalah istisna. Nah, istisna ini itu jual beli transaksi yang dalam bentuk pemesanan di mana pembuatan barang akan didasari dari kriteria yang disepakati. Terus ada salam. Salam itu berdasarkan cara pemesanan. Nah, ketika pembeli akan memberi uang terlebih dahulu untuk beli barang, spesifikasinya sudah dijelaskan secara rinci, lalu baru produk akan dikirim. Nah, ini biasanya sudah sangat familiar gitu ya di e-commerce gitu. Ketika kita membeli barang yang spesifikasinya sudah ada, terus uangnya kita kirim dulu, baru produknya itu dikirim. Nah, ini adalah salah satu contoh akad syariah yang telah diterapkan di e-commerce gitu. Nah, untuk akad syariah lainnya ada banyak. Mungkin teman-teman bisa langsung saja membaca jurnal saya ini. Dan di sini saya sudah karena kalau misalnya saya jelaskan semua ini sedikit menghabiskan waktu gitu ya. Nah, dari yang telah saya paparkan, jadi selama tidak ada unsur yang mengharamkan transaksi online itu seperti goror, maisir, riba, maka dapat dikatakan transaksi itu telah sesuai dengan prinsip syariah dan tidak ada keraguan yang harus muncul. Ketika ada transaksi yang meragukan, kita dapat mengembalikan masalah ini kepada syarat jual beli online yang tadi telah saya jelaskan. Jika memenuhi syarat, maka bisa dikatakan sudah sesuai prinsip syariah, baik akad dan jenis barangnya. Jadi begitu teman-teman, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan terima kasih telah menonton presentasi yang telah saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.